Klasik Jilid 2 FPL Indonesia Season 15 menjadi ajang pembuktian mampukah EVOS bangkit dan juga membalaskan keadaannya setelah mungkin tertunduk ya di minggu-minggu kemarin, di leg yang pertama juga. Namun terjadi keramaian di tengah dan itu dia burst early game poke damage dari Rins ini memang cukup mengerikan dengan Doyo. Sementara Erlan diusir, ini sakit banget boy. Berhasil menekan Erlan di awal. Yap, secara laning ya untuk pressure yang diberikan oleh Kimi ini memang cukup besar. Apalagi untuk di early biasanya dari gold kan masing-masing tidak ada bantuan sama sekali ya. Jadi kalau sampai kena dengan damage dari Kimi juga ini akan bisa di pressure secara terus menerus. Namun Sutsujin ada di area bawah juga ternyata. Oke, Sutsujin sepertinya sudah menampakkan wujudnya ada di bagian bawah, tapi balik arah. Iya, hanya coba untuk mengambil ke arah scavenger crab-nya saja. Mengintip ke area purple buff, namun masih belum ada gangguan yang cukup berarti karena... Atas dari Albert. Wah, ini dan bahkan ya kita ngelihat dari Hayabusanya yang udah mulai menguasai area dari Turtle, tapi EVOS... Oke, cukup sulit seperti yang mendekat, tapi mereka berusaha untuk sepak Mungkin dan Albert menunjukkan bagaimana kelasnya. Berhasil mendapatkan Turtle tersebut, Idok adalah plus satu lagi korban yang berhasil diamankan. Mulai dinetralisir EVOS. Mereka secure dengan retribution 1 point dan Spear of Destruction. Spear of Destruction ya, tidak connect ke arah siapapun. Ya hush deh, langsung lewat aja. Tapi akhirnya netral sih, EVOS mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill-nya juga. Sampai akhirnya setup yang mungkin bisa tadi di start sama Rarkyu. Ya mereka gagal. Namun sekarang terlihat, akankah mereka berhasil? Karena ada Swallow berada dalam area tersebut, tapi Erlan. Tapi Rinsnya malah terkurung dan Rins tertinggal sendirian. Oke, coba untuk melakukan teleportation dengan diversion bersama dengan Sutsujin. Tapi Sutsujin juga memilih untuk mundur dulu. Sampai akhirnya Rinsnya tertinggal. Terlalu tak bisa jauh juga tadi ya. Dan seperti yang kita mention, Turtle pertama bisa menjadi kunci untuk EVOS. Mereka sudah berhasil untuk mematahkan, at least nih, untuk jalur pertama dari Rarkyu bisa mendapat juga kan. Di atas mereka berdua, ada Dairon sendirian, akan seperti apa badangnya. Namun belum ada tempat lagi di yang lain. Hey Erlan, benar-benar dihajar habis-habisan. Iya itu dia, dengan concentrated energy juga ngebuat dari Oke, Regi harus mundur sedikit. Sementara Turtle-nya akan menjadi milik siapa? Dengan Close Parway memang sudah langsung dikeluarkan dari Sutsujin. Tapi ternyata Turtle-nya milik Albert. Maka sekarang pertempuran yang terus terjadi. Dengan satu swing fist crack-nya begitu indah tadi diperlihatkan oleh Dairon. Tapi Regi mengatakan damage-nya. Coba lihat Idoknya pun menjadi korban kali ini. Oke. Dan keuntungan kali dikantongi kembali oleh EVOS. Mereka secure tapi Regi tertinggal. Regi tertinggal. Albert sudah hilang duluan. Akankah Regi bisa menyelamatkan diri karena sekarang flicker tidak strike-nya. Bahkan sekarang sudah misleda. Namun untuk kali ini pertempuran kembali terjadi di area di mana King-nya pun malah menjadi korban. Tidak ada pertukaran sama sekali sejauh ini. Targetnya menuju ke arah Rins, tapi Rins punya Purify. Itu yang akhirnya Tsunami Slam-nya pun gagal untuk bisa dibentangkan. Sampai akhirnya justru Ki yang harus kehilangan nyawa. Dengan 4.000 gold lead yang sekarang mereka pegang, mereka nggak yang langsung ngasih pressure terus-terusan. Mereka lebih ke maintain lagi, mundur lagi, setup ulang lagi. Dan mencari untuk item toy berikutnya ya. Divine Glaive bisa dituju untuk toy setelah memiliki Holy Crystal juga. Dari sisi keunggulan kita bisa tahu ya, bahkan dari Sutsujinnya juga ini sangat sulit untuk bisa ditangkap. Karena secara untuk single targetnya kalau memang dipersiapkan untuk Sutsujin, Purify nggak ada trigger. Yang jadi case-nya ya kapan nih bisa di-trigger juga. Regi sendirian akan nge-decry dan fixer kalau sudah dikeluarkan ini dia. Akan seperti apa? Mau tidak mau nih barusan Regi. Ya flickernya yang terpaksa dikeluarkan. Tapi divingnya. Sementara Ki, akankah ada sebuah follow up damage, tapi Tonsil terlihat dan berhasil untuk bisa membanting ke arah Dairon, di mana mereka berhasil mendapatkan langsung ke arah Dairon. Tapi Albertnya malah terjebak sendirian dan Albertnya pun langsung menghilang. Dairon ditukar Albert. Oke, Dairon tukar Albert ini hal yang tidak worth tentunya. Dan ada Lord. Iya, masalahnya nggak ada sang pemegang retribution juga dan ini memfokuskan untuk Erlan. Tapi jangan lupakan tadi yang bisa melakukan zoning juga terhadap toy. Mulai dipersempit jaraknya oleh EVOS, Om. Sangat simpel sekali ya. Karena dengan Lord yang didapatkan Rarkyu tadi, Lord yang pertama, mereka masih gagal loh buat mendapatkan ya pecahin shieldnya aja enggak tadi. Buat di bagian base turret-nya ya. Dan mid turret masih terjaga bagi arahnya. Mereka ada toy, badannya ada Idok juga. Bagaimana akan berpindah tempat nih seperti apa, tapi Idok kehilangan coba ya, tapi dibalaskan. Dengan Close Parway mulai udah langsung dikeluarkan tadi oleh Swallow, tapi sekarang Risha malah menjadi korban dan sekarang pertempuran kembali menjadi milik Boska. Namun Albert pun langsung panggilan ke Shadow Kill begitu indah dan Dairon menjadi korban pula. Tapi Sutsujin kembali menjadi makanan dari Erlan. Sutsujin dia pun berhasil selamat. Erlan dia berjuang sendirian, bisakah dia selamat? Hingga Spear of Destruction. Namun Toy shut down
zodiak dari Toy. Dan itu dia satu Kimi Goldlane yang mungkin bisa membawa kesuksesan karena akan di-push lewat bawah. Wow, menjadi satu hal yang begitu indah. Dan game yang pertama milik RRQ OG. Dan sang raja masih dalam performanya. Kimi Goldlane yang akhirnya sukses dibawakan di MPL Indonesia. Memang Bruno-nya masih dengan flicker, tapi perlu diingat ini match point untuk di derby klasik Jilid 2 MPL Indonesia season 15. Jilid 2 ya. Ya. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Bahkan kalau kita lihat ke belakang, match yang pertama pun menjadi milik mereka. Game yang kedua akankah EVOS bisa membalikkan apa yang sudah dilakukan? Jadi langsung saja untuk sekarang. MPL tapi dengan Grace Parway udah langsung dikeluarkan. Albert langsung mundur tapi Rinsya bebas banget Rinsya. Berdiri di antara beberapa player dari EVOS. Tidak ada gangguan seperti namun sekarang Dairon masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Namun tidak bisa karena Dairon pun menghilang. First Blood ditukar dengan Turtle yang tumbang Dairon Om. Apakah ini worth untuk EVOS? So far masih worth juga sih buat EVOS ya karena mereka ada pertukaran ya. Tidak hanya memberikan dengan Turtle yang sia-sia juga. Mungkin yang harus kita highlight sebenarnya bagaimana perjuangan dari Guru, dia akan coba untuk cari satu pemain dulu kah? Yep. Sementara sekarang Rins mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Regi, tapi lagi dan lagi EVOS mencoba untuk men-take over. Oke, tapi masalahnya kita tahu bagaimana Albert ya untuk retributionnya juga dia bagus banget. Wah, ini dia Glorious Pathway sudah dikeluarkan dan ini dia genderang perang pun sudah mulai langsung terlihat. Susujin mencoba untuk bisa kabur tapi barusan ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan oleh Tank tapi damage-nya masih belum bisa menembus ke arah Regi. Yes, dan keuntungan berlipat kali ini dipegang oleh EVOS. Mereka secure again dengan retribution yang mahal dari Albert dan membawa pulang dua pemain dari RRQ. Dan jangan lupa nih ya, Electrifying Beats tadi sebenarnya tercancel dari Sutsujin. Yang membuat dia tidak bisa masuk dengan enak juga. Dan akhirnya damage-nya nggak ada sama sekali buat RRQ. Dan satu tertarik sekarang, keuntungan lagi. Wah ini goalnya tiba-tiba swing jauh bagi EVOS juga. Untuk top turretnya dipecahkan. Harusnya gitu dia juga ya. Tapi dari itemnya ini. Oh, Wehey, tertarik kali ini Erlan menjadi korban. tarikan berujung maut ya. Tarik sis. Nggak ada backupan juga tadi dari pemain-pemain EVOS sehingga Tapi mereka sudah mulai berkumpul dan udah ada Tsunami Slam. Mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Idok, tapi Idok flicker sudah terlihat. Ada satu Iron Hook, nggak connect ke arah siapapun, tapi mereka sudah mulai berkumpul. Di area dari Turtle, akan nggak Glorious Pathway menjadi genderang perang lagi di dalam pertempuran di area dari Turtle ini. Sutsujin yang masuk lewat belakang, tapi Idoknya udah berhasil langsung dihancurkan. Ini ada pertempuran di mana Turtle berhasil diamankan. Dan Sutsujin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri EVOS, mendapatkan keuntungan. lagi ya dengan adanya retribution yang on point. Bahkan tabrakan dari Sutsujin pun belum berhasil. Dan bahkan outer middle turret sekarang berhasil pula untuk dihancurkan oleh EVOS. Yep. Maintain ya. Gak banyak sebenarnya inisiasi Nake. Yep, ini dia ada satu lagi. Keluar Hande sudah dikeluarkan tapi Ki menjadi korban. Bakal cross battle namun itu pada berbeda. Erlan sudah mengambil peran. Ada flicker yang terlihat. Erlan dikejar oleh Rin. Tapi sekarang Sutsujin pun menjadi korban dan bagian belakang Rins berhasil mendapatkan ke arah dari Erlan dan Pi. Seperti apa nasibnya tapi Rins menjadi korban juga. Oh, mencari celah yang lain Toy memang tidak membantu hilangnya Rins yang dipasrahkan. Tapi outer middle turret bisa dibalaskan. Again, Harus maksimal bagi EVOS. Ingat ya, mereka menang dari Battle Retribution. Rebelsnya sekarang sedang dipegang oleh Albert yang hampir level maksimal. Yap, Oke. ini dia Lord yang pertama bisakah dimaksimalkan oleh EVOS karena ada beberapa pergerakan dari RRQ untuk bisa mengganggu. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan tertangkap basah Suelo tepat berada di tengah-tengah pusaran dari area pertempuran dan Regi sendirian. Tidak ada bantuan sama sekali, Dairon hampir saja. karena keberadaan dari Suelo yang benar-benar lumayan ada di depan sih Om. Tadi benar-benar langsung ditabrak juga sama RRQ. Iya, dan mereka untung ya tadi dengan dua yang hilang juga. Memang Rins tumbang. Ya karena area kontrol sekarang untuk RRQ, tapi mereka punya damager yang juga cukup besar sekarang seharusnya jadi Toy. Yang menyelesaikan 3 itu Melvic Gun selesai buat Toy juga. Jadi ada penetration tambahan. Jadi masih... Melvic Gun. Jadi masih menunggu untuk kembalinya Sutsujin sekarang. Dan dikarenakan sudah comeback juga pemain-pemain dari EVOS, reset dulu. Tapi EVOS jelasnya mereka akan tertinggal nanti jauh kalau mereka sampai salah atau tidak dapetin poin kill. Tidak saja tapi ditarik dan gagal. Dan sekarang Dairon menjadi korban pula. Itu dia tarikan yang begitu on point sebenarnya. Tapi balik lagi di saat adanya Tsunami Slam itu terimmune. Yap.
Dan Dairen ya yang menjadi korban sekarang. Mereka harus bisa nangkep Dairennya. Memang kalau langsung tumbang, jelasnya advantage-nya adalah berupa kuantitas bagi EVOS. Ya, karena dari tadi juga Dairen menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang reward main buat selesai dikeluarkan pula. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ Bekabil. Sebuah hal yang begitu indah, tapi Erlan mulai baju satu yang terakhir. Dan selesailah sudah. Suelo media kali ini diamankan kembali. Bertumpahan Maniac di hari ini, bahkan di game kedua pun kita lihat Maniac di tangan dari Sutsujin. Sama-sama tidak ada sang pemegang dari aman aja dari RRQ, mereka nggak mau buru-buru untuk langsung menghabiskan ke arah Lordnya. Tapi pengejaran ke arah Suelo juga ini adalah keputusan yang cukup baik oleh Toy. Jelas karena kuantitas sedang dipegang oleh RRQ sekarang tanpa mid laner. Ini agak sulit sekarang untuk EVOS kalau mereka mau berusaha untuk menabrak. Tertarik kali ini. Dan selesailah sudah Regi, tapi ternyata Regi pun masih bertahan jauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kembali kekurangan dari player. Ya bahkan bukan cuma sekedar kehilangan satu pemain, tapi dua di saat Lordnya pun bisa dieksekusi oleh RRQ. Wow, runtuh sudah Om, semua keuntungan yang sudah diambil. Ya, setup yang sedemikian lama ya, di depan dari Lord dipegang oleh RRQ ternyata. Dan 3 lane mungkin bisa diupayakan. Aduh, lepas Ade. Ya, ini dia. Ade Setiawan. Mas. Buset, itu makin banyaknya di belakang itu dilihat. Bener ya. Oke. Jadi masih cukup aman ya teman-teman juga tuh. MPLID Extremer tuh. Buset, kunjungi juga channel official Restreamer MPLID. Boleh, langsung ya mampir-mampir ya. Tapi untuk Lordnya juga bakal mampir soalnya di arah top lane. Wait, statue belum kan. Oke, Rins, Skypers. Lumayan ya, Skypers selesai. Ada jaminan untuk menutup. Again, ini Sutsujin siapa yang bakal bisa menghentikan secara pasti Om? Ya. Sebenarnya kalau Sutsujin bisa di-cancel dengan Blade Sword yang di hold. Yap, tapi Dok akan siapa yang menjadi korbannya? Berhasil kembali mendapatkan Regi. Oke, tarikan yang begitu maut juga dan thanks to teman-temannya yang selalu ada follow up. Yap. Tapi Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sutsujin satu terakhir dan Sutsujin masih berhasil selamat kali ini. Oke, Sutsujin masih bisa kabur ya. Wow, dengan HP yang gak terlalu banyak dan kali ini RRQ mereka gak akan ngasih kendor. Mereka bakal tetap nge-press lagi untuk menghancurkan satu buah base turret daerah tengah. Yap, 14 menit ada satu besar yang berhasil langsung dirubuhkan. Menjadi keuntungan begitu nikmat yang bisa didapatkan oleh RRQ dan di atas. Wave minion kembali masuk. Sementara mereka masih tetap berada di depan ada pertahanan dari EVOS. Oke, tapi EVOS masih bisa bertahan. Hanya menyisakan satu buah base turret saja di arah bottom lane. Tapi ngelihat dari EVOS Om. Yap. Bagaimana winning condition untuk EVOS sekarang? Mereka harus bisa menunggu ya. Atau lebih ke mematahkan jangan sampai tertarik dulu. Dengan tarikan Iron Hook dari Idok. Karena Idok di sini punya fleeting time. Akan jauh lebih cepat juga untuk bisa menggunakan Bloodhound-nya. Dan lebih sabar dan lebih melakukan pengawalan juga untuk Erlan. Karena hanya Erlan sekarang yang bisa memberikan damage terbaik. Itu dia Dairen menjadi korban dekat tapi Dairen masih berhasil sampai sejauh ini dengan jalan terakhirnya. Selesai, hei. Dairen pun berhasil. Selamat ya, tapi seenggaknya nih ngedelay untuk waktu eksekusi RRQ terhadap Lordnya. Karena tadi dibikin galau, mau backup, mau paksa teamfight atau tetap lanjutin. Ya, Precious Clash juga tadi sebenarnya berhasil di-trigger ya. Tapi dari EVOS-nya mereka masih tertinggal juga, mereka harus mengambil keputusan untuk bisa maju ke depan. Lihat bagaimana setup dari RRQ yang sudah settle. Yap, sementara di area yang lain ada satu hal yang memang harus dilakukan dan mereka hampir saya tapi Richa dengan satu tadi Winter Crown. Hanya saja Dairen pun jadi kebetulan tapi Erlan pun untuk kali langsung menghilang di bagian belakang. Rins. Ki gagal mendapatkan Rins. Dan ini banyak banget aksi penyelamatan diri dari RRQ. Sendirian Regi berjuang untuk bisa clear terhadap wave minion tapi serangan dari RRQ belum berhenti. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan di mana Erlan masih 22 detik lagi dan inilah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama yang dimiliki oleh EVOS. Dan ini dia waktunya. Mereka mencoba untuk bisa menabrak secara langsung. Oke, 10 detik untuk Ki dan Erlan untuk hadir kembali dan mampukah waktu itu digunakan untuk bertahan oleh EVOS kalau Lordnya masuk. Itu dia ada satu lagi blodan dan kesempatan dia. 2-0 kembali didapatkan oleh RRQ Hoshi. Dan sang raja dari segala raja akan semakin memantapkan posisinya di pemuncak klasemen. 9 kemenangan yang dikantongi. Dan lagi-lagi dia akan semakin memantapkan
posisinya di pemuncak klasemen. 9 kemenangan yang dikantongi. Dan lagi-lagi leg kedua